MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sementara Bilar hingga kini masih terus diburu awak media sambil terus berusaha mencari celah di tengah reputasinya sebagai suami sekaligus ayah yang buruk, keluarga Lesti pun masih dicari untuk dimintai keterangan seputar kondisi Lesti. Publik sendiri baru mendapat secuil keterangan dari kuasa hukumnya Sandi Arifin, ihwal fakta jika ibu satu anak itu masih terbaring lemah di rumah sakit dan belum bisa diajak bicara banyak karena masih dalam masa recovery akibat cedera fisik dan trauma psikis. Gimana bang? Tanya dong bang, kamu TKP barang di Kabupaten bang. Terjadi bang, gimana bang? Hah? Ambil petugas kerja mungkin. Ini baru mau naik. Sama siapa bang hari ini bang? Semalam kalau boleh tahu teman-temannya dari Lesti siapa aja bang yang Tangga. Bang, kondisi Lesti kan tuh yang beredar kayaknya kritis banget bang. Sepertinya apa bang? Sebenarnya udah mulai membaik atau seperti apa bang? Ini baru datang, masih mau lihat, setauku masih observasi dokter. Dan ketika kondisi mengenaskan Lesti tersebar, dalam serentak, ungkapan bernada dukungan dari sejumlah selebriti tanah air memenuhi berbagai platform media sosial. Tak terkecuali fans Lesti. Dari Aurel, Dinda Hau, Natalie Holscher, Laudia Cynthia Bella, Fairuz Arafik, Indra Bekti, Irfan Hakim, dan banyak lagi sejawat Lesti lainnya yang memberi dukungan, termasuk mantan rivalnya di ajang pencarian bakat dangdut, Ati Kodong. Kalau saya sebagai sahabat Lesti tuh ya jelas kaget gitu karena kan kita kayak nggak percaya orang begitu sudah berani gitu kalau begitu laki-laki. Dan kalau dia sudah main fisik, jadi itu nggak, kalau bagi saya itu nggak ada maaf. Memang kalau sekarang ini Kakak Ati tidak sibuk, saya akan ke Jakarta. Mungkin tanggal 10-an ke atas saya ke Jakarta. Saya akan temui Lesti di Jakarta. Berasa sedih aja sih gitu kan. Karena memang kita juga kenal kedua-duanya, apalagi Dedek sendiri kan kita juga berjuang dulu bareng-bareng ya Dok ya. Bareng-bareng dari nol dan kita tahu kepribadian seperti apa, anaknya santun, baik. Dan nggak nyangka aja sih kan mereka tuh ngalamin hal seperti ini gitu kan. Tapi rasanya tuh udah kayak ngimpi gitu. Kayak masih nggak percaya sampai sekarang pun kalau bisa kayak gini ya. Karena ini kayak shock semuanya ya, shock se-Indonesia. Derasnya dukungan dan kekecewaan atas sikap Bilar pada Lesti juga banyak disuarakan fans Lesti melalui beragam ekspresi hingga tangis beberapa ibu-ibu pendukung fanatik Lesti. Kamu tahu nggak ini ceritanya? Oh, jualan trik cuman buat ini. Sehingga kamu nyakitin anakku. Apa artinya aku pajang di rumah? Apa artinya ini Bilar kalau kamu nyakitin anakku? Sakit tadi ini. Kamu injek-injek harga diri Lesti. Kamu nggak ada gunanya. Aku banggain selama ini. Mereka benar-benar berdiri di sisi Lesti. Mereka tak rela teman dan idolanya tersakiti. Dari ujung rambut hingga ujung kuku pun tak terima jika Lesti yang dikenal baik hati tersakiti. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengagumimu karena kamu anak yang soleh dan soleha tapi nggak ada guna selama ini aku banggain kamu. Udah hancur aku lebur, udah hancur hancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu. Mungkin duit bagimu nggak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, Bilar.
Bahkan jauh-jauh hari Irfan Hakim dan sebelumnya Inul Daratista sempat memperingatkan agar Bilar tak menyakiti Lesti, entah dengan selingkuh apalagi berlaku kasar pada Lesti. Saya mengenal Lesti dari dia umur 14 tahun. Ketika bertemu dia pada saat audisi, tengah malam, audisi sudah selesai, dia datang dengan lucunya, dengan lugunya, dengan polosnya. Keraguan Irfan, Inul, serta banyak sejawat Lesti lainnya cukup beralasan. Mengingat Bilar dan Lesti dipertemukan oleh momen kebetulan ketika keduanya ramai dipersepsikan sebagai sad boy dan sad girl setelah sama-sama ditinggal menikah oleh kekasih masing-masing. Titip Lesti. Ini saksi dari perjuangan Dede di awal 2014 ya. Titip lo, lu jangan macam lo. Gue udah ngomong, itu gosipnya suka selingkuh gini kata Dede, enggak, Dede percaya, awas lo. Malah saya dulu sering diselingkuhin. Beneran gue diselingkuhin sampai nangis. Beneran, jangan sakiti Lesti ya. Iya. Insya Allah lah kasih. Lesti itu udah terbiasa susah, Lesti itu sudah terbiasa disakiti. Kata Lesti ngomong, disakiti mah aku udah kebal, tapi please jangan lagi. Gitu. Ya. Insya Allah saya bisa mungkin aku nggak bakal kayak gitu karena memang dari awal aku komitmen. Semoga pilihan ini, istri yang akan aku pilih ini adalah istri yang akan bareng-bareng untuk kita ke surga nanti lah, ke jannahnya Allah. Irfan yang sudah dianggap Lesti sebagai teman sekaligus kakak, wajar merasa khawatir. Apalagi ia ragu dengan cinta dan kesetiaan Bilar. Terlebih keduanya dipertemukan oleh tumpah ruahnya dukungan warganet saat itu. Dugaan Bilar tak tulus mencintai Lesti sejak awal bahkan sudah banyak disuarakan. Hingga membuat teman-teman artis Lesti ragu dengan ketulusan cinta Bilar. Wajar sih banyak orang di sekitar Dede yang sekarang udah masuk dalam lingkungan aku juga, yang sepertinya ngingetin, menjaga Dede, sayangin Dede, karena kan bagaimanapun kalian inilah saksi bagaimana seorang Dede dari dulu, bahkan juga tahu kisah percintaan Dede dulu kan, dan nggak mau Dede sakit juga. Dan hari ini keraguan itu terbukti. Bilar diisukan selingkuh hingga berlaku kasar. Mereka pun tak akan segan-segan mengecam hingga mendepak Bilar dari singgasana popularitas. Apalagi pihak Komisi Penyiaran Indonesia belakangan telah melayangkan maklumat agar media terutama televisi agar tak memberi ruang bagi pelaku KDRT. Lantas inikah pertanda akhir dari karir Bilar? Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Dia bukan saja berhadapan dengan saya, dengan ibunya, tapi dengan orang-orang yang menyayangi dia pasti akan berhadapan dengan banyak orang kan. Bukan menyangkal lagi, maksudnya saya itu mengecam maksudnya suaminya kenapa tega banget gitu, maksudnya sampai sebegitunya. Dari awal itu aku selalu berpesan sama Bang Rizky gitu kan, Bang Bilar, jagain Dede, karena Dede itu cinta mati banget sama abang gitu. Jagain Dede, jangan pernah sakit. Dalam gelimang hidup bertahtakan kemilau harta benda, sepertinya Lesti selama ini berusaha menyembunyikan luka. Entah demi menjaga keharmonisan atau masih memaafkan tindakan sang suami. Yang jelas beberapa kesaksian menunjukkan jika perangah temperamen Bilar memang sudah diprediksi sejak lama, bahkan oleh sejumlah paranormal. Dikatakan oleh Mbak Yu, saya belum bilang ini sebuah kejadian ya, karena kan belum, kalau Mbak Yu kan bilang ada perceraian dan ini belum ada itu. Semoga, kalau saya berharapnya ya, gimana ya mau ngomongnya, tapi kalau ternyata apa yang terjadi itu benar,
Saya nggak tahu apakah itu termaafkan atau tidak. Tapi yang ditonton di konten saya, beliau mengatakan persis seperti itu. Nggak saya edit ya, diartikan sendiri. Tapi seharusnya itu bukan satu pernyataan yang bersayap kok. Banyak artinya ya seperti itu. Kondisi kepribadian Bilar yang tak stabil di usia pernikahan mudanya, ketidaksanggupan memikul beban popularitas, dan gagap menghadapi suara-suara minor netizen diduga menjadi pemicu kegelisahan hingga mudah luapkan emosinya pada Lesti. Ya, Bilar sejak awal memang gagap menghadapi kenyataan sebagai sosok yang paling jadi pusat perhatian. Ia seolah tak punya kesanggupan mengolah emosi, hingga kadang terjebak pada pusara ocehan netizen. Pribadinya menjadi minder, apalagi namanya meroket tajam berkat bayang-bayang popularitas istrinya. Kondisi ini bahkan sudah dirasakan mentor Lesti Inul Daratista, bahkan senior Lesti seperti Gilang Dirga, Irfan, dan sejawat Lesti lainnya. Yang gue kesel gini, gue tuh nggak masalah sebenarnya ketika secara karir gue direndahkan ya. Tapi ketika secara gue sebagai suami gue direndahkan, gue nggak terima. Karena bukan begitu kenyataannya, bos. Anda kan hanya penonton gitu. Kayak Bilar dengan Lesti itu kan masih muda ya, emosinya masih tinggi. Jadi mungkin karena khilaf saja gitu. Mudah-mudahan kalau seandainya mereka masih menyatu, masih mau sama-sama, mengingat cucu saya juga si Abang El masih kecil. Jadi harapan saya sebagai orang tua ya pengen semuanya baik-baik kembali. Untuk orang-orang yang tertekan sebaiknya berkonsultasi kepada psikolog, psikiater sebelum hal seperti ini itu terjadi. Kalau menurut saya ini sesuatu yang telat sih, seharusnya bisa dikonsultasikan. Pertama, Iki selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede, apalagi mentalnya pasti itu udah kena, udah gitu juga fisiknya juga pasti mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama Allah juga, insya Allah mudah-mudahan. Dan untuk keduanya ya mudah-mudahan solusi yang terbaik sama Allah. Dan mungkin dari permasalahan ini caranya Allah, mungkin untuk lebih dekat lagi keduanya dengan Allah. Pokoknya buat Dede tetap sabar, tetap fokus dengan besarin Abang El. Makin tinggi Nabi Ulul Azmi itu kan ujiannya gede, dan setiap kita hidup itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, sabarnya, syukur. Karena kan manusia itu begitu.